Ya, saudara-saudara, saya baru saja mendapatkan satu pertanyaan yang saya kira karena tidak butuh waktu yang panjang dan rumit untuk menjelaskannya, maka saya langsung bikin video responsnya sekarang. Pertanyaan dari seorang saudara Kristen yang sangat kesulitan ditanyai atau berhadapan dengan semacam pertanyaan bernada serangan. Kalau kamu percaya Alkitab firman Tuhan, kok kamu percaya bahwa Injil adalah karangan Markus, karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yohanes, karangan Paulus, dan seterusnya. Jadi menurut pertanyaan itu, firman Tuhan itu mutually eksklusif dengan keterlibatan para penulis Alkitab. Nah, kalau saudara tidak mengerti tentang konsep atau mekanisme pewahyuan dari kitab-kitab yang kita sebut firman Tuhan yang ada di dalam kanon Alkitab sekarang, maka memang saudara akan kesulitan. Meskipun saudara di dalam benak dan di dalam hati sanubari saudara tahu ada something wrong yang diasumsikan di dalam pertanyaan tadi. Tapi saudara kesulitan untuk memperlihatkan di mana letak kesalahannya. Nah, kalau saudara orang Kristen, silakan perhatikan ini baik-baik. Ini akan sangat menolong saudara. Karena ini sangat berseliweran di mana-mana, di medsos, di Facebook, di YouTube, di mana-mana. Pihak yang menyerang kekristenan terutama dari seberang menggunakan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Karena itu saya ingin mulainya itu begini. Tradisi Yudeo-Kristen, satu area yang tradisi Yudeo-Kristen itu sepakat satu sama lain, tidak ada perbedaan, adalah pemahaman tentang mekanisme pewahyuan dari kitab-kitab yang disebut firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab saat ini, kanon saat ini. Tradisi Yudeo-Kristen percaya bahwa mekanisme penulisan Alkitab, kitab-kitab itu oleh para penulis yang berbeda itu tidak hanya melibatkan satu cara, tapi beragam cara. Pertama, misalnya mekanisme dikte, ya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Yeremia mendiktekan itu kepada Baruk. Baruk itu sekretaris atau amanuensisnya. Lalu Baruk mencatat seperti yang didiktekan oleh Yeremia. Itu mekanisme yang pertama, mekanisme dikte. Tapi bukan hanya itu. Tuhan juga bisa berfirman dengan cara berbicara face to face, muka dengan muka, secara langsung, misalnya dengan Musa di atas Gunung Sinai. Dan percakapan itu dicatat di dalam Pentateuk yang ada sampai saat ini dan kita baca di dalam Pentateuk. Tapi juga bukan hanya itu, Tuhan juga bisa berfirman dengan cara mengutus seorang malaikat. Misalnya kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, malaikat Gabriel yang asli, ya, diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Daniel tentang rekalkulasi masa pembuangan. Jadi orang-orang di pembuangan, Yehuda di pembuangan, di Babylon, membangun pengharapan kembali dari pembuangan berdasarkan nubuat tentang 70 tahun di dalam kitab Nabi Yeremia. Gabriel datang dan mengatakan, yes, Yehuda akan kembali setelah dibuang 70 tahun, tapi restorasi total itu belum terjadi bersamaan dengan kembali dari pembuangan. Restorasi itu baru akan terjadi 490 tahun kemudian. Jadi Tuhan berfirman dengan cara mengutus seorang malaikat. Tapi juga bukan hanya itu, saudara-saudara. Kalau saudara baca Alkitab, narasi, komentar, observasi, pengalaman, interaksi dari para penulis Alkitab itu juga ikut dicatat di situ, dan bentuk totalnya dari kitab-kitab itu disebut sebagai firman Tuhan. Jadi misalnya interaksi, observasi, pengalaman, narasi dari Musa, dari Daud, dari Samuel, dari Yesaya, dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes, termasuk Rasul Paulus dan seterusnya. Semua itu mereka tulis seperti yang bentuk finalnya kita baca sekarang di dalam Alkitab. Dan itu diterima sebagai firman Tuhan. Kenapa? Karena tradisi Yudeo-Kristen percaya bahwa bentuk finalnya itu yang di dalamnya ada mekanisme dikte, ada Tuhan berbicara face to face, Tuhan mengutus seorang malaikat, termasuk komentar, narasi, interaksi, observasi dari para penulis Alkitab. Bentuk finalnya itu diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk dibaca sebagai tulisan-tulisan yang berotoritas. Dan karena itu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen menyebutnya firman Tuhan.
Saya kasih saudara satu contoh sederhana dan saudara akan nangkap maksudnya. Misalnya yang saudara sebut dengan The Torah, kitab-kitab Taurat, Pentateuk, 5 kitab Musa. Kalau saudara baca The Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab-kitab itu kan isinya bukan hanya kata-kata langsung dari Allah sendiri, dari Yahweh sendiri. Bukan hanya itu, ada tapi bukan hanya itu. Isinya itu ada narasi, observasi, pengalaman, interaksi dari Musa sendiri. Dan totalitas isi dari Pentateuk itu disebut sebagai firman Tuhan. Maka adalah absurd ya, adalah sangat-sangat absurd dalam tradisi Yudeo-Kristen. Waktu saudara baca Pentateuk, 5 kitab Musa itu, kemudian saudara mulai mencoba memilah-milah mana kata-kata langsung dari Yahweh sendiri dan mana kata-kata dari Musa, komentar dari Musa. Seakan-akan hanya kata-kata langsung dari Yahweh sendiri yang adalah firman Tuhan. Sementara komentar, interaksi, observasi, narasi dari Musa itu bukan firman Tuhan. No, itu adalah sesuatu yang absurd di dalam tradisi Yudeo-Kristen. Nah, sampai di sini kalau saudara non-Kristen, saya tidak minta Anda setuju atau tidak setuju terlebih dahulu. Yang saya minta adalah Anda harus paham dulu apa yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen ketika mereka menyebut kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab sekarang sebagai firman Tuhan. Sebab kalau Anda tidak mengerti, tidak paham, atau pura-pura paham padahal tidak paham, maka Anda hanya akan menjadi lucu-lucuan yang tidak lucu ketika Anda datang membuka congor Anda, kemudian menggugat nilai otoritatif dari kitab-kitab kita. Karena kita menggunakan istilah yang sama, firman Tuhan, istilah yang sama, tapi kita memaksudkan arti yang berbeda. Ringkasnya Anda harus paham bahwa waktu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen menggunakan istilah firman Tuhan untuk kitab-kitab itu, yang mereka maksudkan adalah semua kitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan diinspirasikan oleh Roh Kudus tidak berarti Roh Kudus meniadakan tanggung jawab, keterlibatan, peran aktif dari para penulisnya. Sebaliknya, para penulisnya terlibat aktif. Pengalaman mereka, interaksi mereka, skill mereka digunakan sedemikian rupa, tapi dalam naungan, dalam kontrol, dalam inspirasi Roh Kudus, sehingga bentuk final dari tulisan-tulisan mereka diterima sebagai kitab-kitab yang berotoritas dan disebut sebagai firman Tuhan. Nah, kalau itu konsepnya, menurut Anda, apakah komentar kalau Anda percaya Injil adalah firman Tuhan, kok Anda percaya karangan Markus? Menurut Anda apakah itu serangan yang bermakna untuk kekristenan? No, sama sekali tidak bermakna. Itu straw man. Itu straw man. Maka saudara-saudara, kalau Anda didatangi dengan komentar-komentar semacam itu atau senada dengan itu, jangan langsung merasa terintimidasi untuk memberikan jawaban, membuktikan apa yang dituntut dari komentar-komentar itu. Kalau Anda memaksakan itu, maka Anda hanya akan menghasilkan satu percakapan orang tuli dan orang buta. Yang harus Anda lakukan adalah meminta klarifikasi. Apa yang kamu maksudkan dengan firman Tuhan? Mekanismenya harus seperti apa? Baru sebuah kitab itu disebut firman Tuhan. Nah, kalau dia dari pihak seberang, dari Muslim misalnya, dia percaya Quran itu firman Tuhan, mekanismenya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim wahyu. Gabriel itu bolak-balik surga dan bumi hanya untuk ngantarin wahyu kepada Muhammad. Nah, kalau itu mekanismenya yang diasumsikan di dalam firman Tuhan, istilah firman Tuhan yang dia pakai, maka sekarang beban pembuktiannya bukan ada pada pihak orang Kristen. Orang Kristen tidak punya beban pembuktian itu. Beban pembuktian itu ada pada pihak yang menyerang otentisitas dan otoritas dari Alkitab. Sekarang kamu yang harus membuktikan bahwa mekanisme yang kamu percaya itu harus menjadi mekanisme satu-satunya untuk sebuah kitab itu disebut sebagai firman Tuhan. Jadi beban pembuktiannya ada pada pihak mereka, bukan ada pada pihak kita. Konsep mekanisme pewahyuan itu sudah settle di dalam sejarah Yudaisme maupun di dalam sejarah kekristenan. Kalau ada satu konsep yang baru, yang reduksionistik, konsep itulah yang harus membuktikan dirinya legitimate, sah, bukan sebaliknya malah minta-minta bukti kepada pihak yang sudah settle. Akhirnya saudara-saudara, saya tegaskan lagi,
tanpa memiliki pemahaman akan hal-hal yang tadi saya jelaskan bagi saudara. Saudara sebagai orang Kristen, saudara akan merasa terintimidasi untuk menjadi pihak yang menanggung beban pembuktian. Padahal sebenarnya pihak yang berkomentar begitu, yang menyerang begitulah yang harus menanggung beban pembuktian. Dia yang harus membuktikan legitimasi dari posisinya, bukan minta-minta orang Kristen untuk membuktikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tanpa memahami hal-hal yang tadi saya jelaskan juga, kemudian saudara memaksakan sebuah percakapan dilanjutkan. Percakapan itu bukan hanya jadi lucu-lucuan, tapi akan menjadi sangat tidak bermakna, bahkan menjadi kontraproduktif ya. Itu adalah sebuah percakapan seperti halnya percakapan orang tuli dan orang buta. Satu ke utara, satu ke selatan, tidak ketemu, tapi masing-masing merasa diri jago di dalam berdiskusi. Itu sangat ironis. Thank you for the happiest year of my life.